Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosidatul Fauziah, rombel 4 PGSD UNES, PPG Prajabatan gelombang pertama. Di sini saya akan memaparkan intisari dari topik 1, topik 2, dan juga topik 3. Anak memiliki karakteristik yang berbeda, seperti sifat, watak, karakter, kecerdasan, baik linguistik, matematis, maupun yang lainnya, dan juga gaya belajar yang berbeda, seperti visual, audio, dan kinestetik. Dari perbedaan tersebut, maka diharapkan guru harus memahami, mengenali, serta mampu menangani perbedaan yang ada. Perbedaan tersebut, maka haruslah wajib guru untuk memetakan kebutuhan siswa, seperti kesiapan belajar, minat, serta profil peserta didik. Perbedaan inilah yang disebut sebagai pembelajaran diferensiasi. Lalu, bagaimana itu konsep pembelajaran diferensiasi? Konsep pembelajaran diferensiasi artinya pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan juga mengkoordinir kebutuhan peserta didik. Hal ini akan memberdayagunakan semua potensi yang ada dalam peserta didik. Tentunya pembelajaran diferensiasi tidak bisa berdiri sendiri. Ada teori-teori pendukung lainnya. Yang pertama, ada teori ekologi. Teori ekologi ini berkaitan dengan interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Yang kedua, ada teori multiple intelligence. Bagaimana peserta didik dalam memecahkan masalahnya. Yang ketiga, ada teori zone of maximal development. Artinya, terdapat dua perkembangan aktual dan potensial. Perkembangan aktual ini, peserta didik mampu memecahkan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan perkembangan potensial ini artinya peserta didik sudah tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri, harus bantuan orang lain. Yang terakhir, ada teori learning modalities yang biasa disebut dengan gaya belajar. Gaya belajar ini ada tiga. Yang pertama, visual. Visual bagaimana peserta didik memahami materi dengan adanya bantuan gambar-gambar melalui indera penglihatan. Yang kedua, ada audio, di mana peserta didik memahami materi menggunakan indera pendengarannya. Yang keempat, ada kinestetik, bagaimana peserta didik memahami pembelajaran dengan melakukan suatu gerakan. Aspek atau unsur dalam pembelajaran diferensi tidak lepas dari satu sama lainnya, tidak boleh dibedakan satu sama lainnya. Aspek pembelajaran diferensiasi ini ada 4. Yang pertama, konten atau isi. Konten berisi terkait materi atau kurikulum yang akan diajarkan oleh guru untuk peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, ada proses. Bagaimana cara peserta didik dalam mengolah atau informasi dari materi atau kurikulum tersebut untuk diolah dalam suatu kegiatan pembelajaran yang dikemas baik oleh guru. Bisa menggunakan kelompok ataupun yang lainnya. Yang ketiga, ada produk. Produk di sini adalah hasil belajar peserta didik. Bisa hasil tes maupun non-tes. Tes artinya peserta didik memberdayagunakan hasil pengetahuannya. Yang non-tes bisa melalui produk ataupun karya peserta didik sesuai dengan apa tujuan pembelajarannya. Dalam aspek unsur tersebut tidak lepas dari strategi. Tentunya calon guru atau guru harus mengemas dari 4 unsur tersebut ke dalam strategi untuk tercapainya suatu pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi ini ada 5 strategi pengajaran. Yang pertama, strategi langsung. Yang kedua, strategi tak langsung. Yang ketiga, strategi interaktif. Yang keempat, strategi mandiri. Yang kelima, ada strategi melalui pengalaman. Tentunya, strategi tersebut dikemas dalam model pembelajaran seperti jigsaw reading, project based learning, problem based learning, small group discussion, ataupun role playing. Oleh karena itu, wajib bagi guru memahami strategi atau model pembelajaran